Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian pecinta keadilan dan kebenaran. Masih melanjutkan episode tentang Ajari Aku Membenci Jokowi, ya, part yang kelima ini saya beri judul Mendengarkan Suara Rakyat. Jadi saya mau flashback sebentar eh, ketika kita mau menjalani pemilu ya tahun 2024. Saya terus terang saya adalah pendukung Prabowo Gibran, terutama karena memang didukung oleh Pak Jokowi ya. Tapi ketika menjalankan pemilu itu saya melihat ada kontradiktif, ada sesuatu yang berbeda antara suara-suara di media, di medsos dengan hasil survei. Hasil survei menunjukkan kemenangan itu ada di Prabowo Gibran. Tetapi yang berkoar-koar di media sosial, terutama di YouTube, di TV-TV, dan sebagainya, adalah suara yang anti Jokowi ya. Yang kita lihat, mungkin masih ingat itu ada dirty vote ya. Kemudian ada suara-suara dari kampus dan sebagainya yang mengecam ya, mengecam masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden. Dipandang ini sebagai sesuatu yang sangat sangat tidak baik ya, tidak bermoral, sangat istilahnya adalah politik dinasti dan sebagainya. Itu sangat kuat ya, bahkan sosok-sosok seperti Tempo itu sampai menangis ya, dia tadinya pengagum Jokowi tapi kok Jokowi di akhirnya kok berubah sama sekali ya. Gunawan Muhammad ya. Nah, saya tergelitik ya, jadi tergelitik saya melakukan survei kecil-kecilan ya, dengan menanyakan beberapa di kalangan bawah ya. Misalnya penjual warung rokok yang saya tanya itu penjual warung rokok, apa yang Anda pilih dan apa? Saya pilih Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo didukung Jokowi dan Jokowi itu melakukan pembangunan yang luar biasa. Di desa kami itu jalan-jalan dibangun sampai ke pelosok-pelosok desa. Belum pernah ada pembangunan seperti itu. Bendungan-bendungan, gubuk-gubuk. Rakyat itu, petani sekarang sangat bahagia ya, karena diperhatikan. Kemudian seorang penjual jamu yang dari desa ya, saya tanya, bagaimana pendapatmu tentang Megawati? Oh, Megawati itu sombong Pak, sombong. Terus terang saya dengar, itu penjual jamu orang awam, tapi kan dia juga melek, dia kan mendengarkan dari TV, siaran-siaran, dan dia merasakan sesuatu yang tidak baik ya, yang diutarakan seorang elit politik. Ya, dari situ contoh dua itu saya jadi berkait keyakinan mengapa survei itu memenangkan Prabowo Gibran ya. Karena suara yang terbesar kadang adalah suara rakyat yang di desa-desa, yang di pelosok-pelosok ya. Nah, di kota-kota barangkali battle-nya itu 50-50, kira-kira seperti itu. Jadi itulah suara rakyat. Kita bersyukur demokrasi itu berjalan dengan baik dan rakyat memang memilih sesuai dengan hati nuraninya. Rakyat mulai melek, mulai melihat. Jadi kenapa orang kota tidak bisa melihat keberhasilan Jokowi? Karena di kota ini susah ya, tidak terlalu kelihatan ya. Jalan tol yang dibangun itu ya berseliweran dengan fasilitas-fasilitas mewah lainnya yang memang bukan negara yang bangun, kan bukan Jokowi, dibangun oleh swasta. Gedung-gedung megah itu dibangun oleh swasta. Bahwa LRT itu yang mengupayakan Jokowi, orang tidak merasa. Jadi di
pengajian ibu-ibu istri saya itu, hampir semua ibu-ibu di kalangan saya itu membenci Jokowi. Hampir semua, karena mereka sangat memuji Anies Baswedan ya. Tapi mereka, ayo yuk kita naik LRT yuk, kita foto-foto di sana. Mereka nggak sadar bahwa LRT itu yang bangun Jokowi gitu. Jadi itu nggak kelihatan ya. Jalan tol LRT dibangun betul-betul oleh Jokowi, tidak mereka rasakan itu sebagai sumbangsih Jokowi. Tapi kalau di desa-desa, karena tadi yang nggak ada, kemudian ada jalan itu dibangun, benar-benar dibangun, bendungan itu dibangun dan betul-betul mereka rasakan, itu kelihatan dengan mata kepala dan dirasakan secara ekonomi, secara fisik. Mereka betul-betul melihat bahwa Jokowi itu ada, hadir, berbuat, mensejahterakan, dan sebagainya. Jadi itu bedanya antara orang kota dan orang desa, antara masyarakat yang menengah dan masyarakat bawah. Itulah yang membuat Prabowo Gibran memenangkan pemilu 2024. Saya kira itu aja, singkat saja kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau mau membeli atau mendownload buku ini, bisa dilihat di deskripsi ini, deskripsi di YouTube ini. Nah, ada linknya untuk di-download ya, sehingga Anda bisa membaca lengkap buku ini berjudul Mengajari Aku Membenci Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.